tentang membangun integritas diri sebagai remaja Kristen. Membangun integritas diri sebagai remaja Kristen. Apa itu integritas? Yang kalian tahu tentang integritas itu apa? Integritas. Tidak tahu itu. Integritas artinya hidup lurus, jujur, dan selaras. Artinya apa yang ada di hati, dipikirkan dan dikatakan dan dilakukan itu sama persis. Tidak berpura-pura, tetap benar meski tidak ada yang melihat. Dari pembelajaran ini kita mendapat ada dasar Alkitabnya. Yang pertama 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu orang boleh baca? Hadis berapa itu? 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang tumbuh menganggap engkau rendah dan engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam persekutuanmu, dalam tingkah laku, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Yang berikut coba baca dari Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berikan itu jalannya akan dikesati. Yang terakhir Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari tidak. Sekarang, mengapa remaja Kristen butuh integritas? Kan tadi arti dari integritas itu hidup lurus, jujur, dan selaras. Yang berarti apa yang ada di hati, dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan itu sama persis. Tidak lihat kayak manusia, tidak pura-pura. Tetap bikin hal baik saja, tetap bikin betul saja tanpa orang lain lihat atau tanpa dipandang oleh orang lain. Jadi dari arti itu, mengapa remaja Kristen itu butuh integritas? Kenapa sampai kita sebagai remaja Kristen kita butuh integritas? Mengapa remaja Kristen butuh integritas? Yang pertama, menjadi cermin Yesus dimanapun berada. Ketika kita mempunyai integritas atau kita sudah dapat integritas, kita dapat menjadi cermin di mana saja kita berada. Karena ketika orang tahu bahwa oh dia ini anak Kristen, otomatis mereka akan perhatikan dia
dia punya hidup, dia punya sifat, dia punya tingkah laku itu mencerminkan kehidupan, mencerminkan Yesus atau tidak. Kemudian membangun kepercayaan dari orang lain, membangun kepercayaan dari orang lain sehingga apapun yang kita bikin, orang akan pandang kita bagus, karena mereka tahu bahwa karena yang maksudnya kita semua tahu dipercaya itu bukan hal yang gampang, karena orang akan pandang kita sebelah mata, apalagi kalau macam orang tahu bahwa dia ini tidak bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, menjaga diri dari dosa dan kehancuran. Kita butuh integritas supaya kita bisa menjaga diri dari dosa dan kehancuran. Lalu kita butuh integritas supaya kita bisa mempersiapkan kita punya masa depan yang diberkati dan kita dapat menjawab panggilan Tuhan bagi kaum muda. Kemudian tantangan remaja saat ini itu seperti apa? Dalam hal integritas, kalau kita mendapatkan integritas pasti kan maksudnya kita mau mendapatkan sesuatu pasti ada tantangannya. Seperti apa? Yang menurut hal-hal kecil saja yang maksudnya kayak macam sering terjadi di sekolah, di kehidupan sehari-hari, seperti apa? Hal paling kecil, mencontek atau menyontek saat ujian, itu kita tidak menunjukkan hal itu, kita tidak menunjukkan integritas dan kita punya diri. Kemudian membohong demi keuntungan diri sendiri, lalu berbicara tidak sopan atau menghina, kemudian berpura-pura baik hanya di depan guru dan orang tua. Banyak ada anak-anak yang mungkin di rumah di depan orang tua mereka kendara tuh kayak macam anak diam-diam, anak yang tidak mau melawan, anak yang memang penurut, tapi orang tua tidak tahu bahwa di luar itu dia tidak seperti yang dia bikin di rumah. Sebaliknya juga di sekolah, di depan guru mungkin dia baik, tapi coba kalau keluar dan meniru hal buruk agar diterima teman. Banyak juga terjadi yang mana kita mungkin mau berteman dengan anak yang mungkin kalau mau dibilang dia punya lebih dibebaskan gitu dari orang tua. Kita juga ingin berteman dengan dia, tapi kalau mau berteman dengan dia kita harus mengikuti dia punya hidup yang kurang baik. Dan karena kita ingin berteman dengan dia, kita tetap mengikuti dan meniru dia punya hidup. Ingat, kejujuran lebih berharga daripada nilai sempurna atau popularitas. Nah, sekarang bagaimana cara membangun integritas sehari-hari? Bagaimana cara membangun integritas sehari-hari? Dari contoh yang tadi, dia punya keterbalikan dari contoh-contoh yang tadi, tantangan remaja. Cara membangun integritas sehari-hari. Cara membangun integritas sehari-hari dari hal-hal kecil seperti contoh yang tadi, yang tantangan remaja. Keterbalikan dari tantangan itu, cara kita membangun integritas sehari-hari. Poin pertama mungkin jujur saat ujian dan mengerjakan tugas. Lalu menepati janji dan waktu. Iya anak-anak, janji itu sesuatu yang tidak boleh kita ingkari. Apa yang kita sudah janjikan untuk seseorang, kita harus tepati. Dan tepat waktu. Waktu itu paling berharga. Ketika kita mengabaikan hal sekecil itu, kita akan menerima atau merasakan hal yang nanti kita rasa bahwa oh iya ternyata hal sekecil yang kemarin yang saya abaikan dia punya akibat saat ini. Waktu itu paling berharga anak-anak. Kemudian berkata benar dan tidak menyebar gosip, apalagi kayak perempuan loh, dengar sedikit kayak macam ada yang bilang ih kok tahu ini kan tidak, itu tuh tetap langsung sudah menyebar kemana-mana.
Iya toh? Kemudian berbuat baik meski tidak dilihat orang. Kita berbuat baik, cukup kita punya diri sendiri dengan Tuhan yang tahu. Orang tidak perlu tahu hal itu, karena kita bikin baik bukan untuk dipuji. Kita bikin baik bukan untuk dipuji. Ketika kita berbuat baik, Tuhan lihat dan kita mendapat berkat dari Tuhan, bukan kita dapat pujian dari orang. Kalau dapat pujian dari orang tidak ada apa-apa, tidak ada nilai apa-apa. Kemudian berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ketika kita sudah melakukan hal, kita sudah tahu bahwa kita melakukan pelanggaran, kita bikin kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Kita harus berani untuk mengakui bahwa itu kita punya kesalahan. Jangan karena kita takut, jangan karena kita malu, lalu kita menutupi hal itu. Atau mungkin saya terlalu bilang, nanti dia bilang saya begini lagi, nanti dia bilang saya begitu lagi. Tidak. Yang diminta itu berani untuk mengakui kesalahan dan berani untuk meminta maaf. Kita minta maaf, kita mengakui kita punya kesalahan, bukan berarti kita di bawah. Lalu yang intinya adalah berdoa dan membaca firman setiap saat. Kita berdoa dan kita membaca firman setiap saat, itu tidak akan sia-sia untuk kita di kehidupan kedepannya, kan? Lalu sekarang hasil hidup berintegritas. Ketika kita sudah berintegritas, apa yang kita dapat? Hasilnya apa? Yang lain, ketika kita sudah hidup berintegritas, otomatis kita mendapatkan hasil. Apapun yang kita lakukan, tahap demi tahap kita akan memperoleh hasil. Lalu dari integritas ini, kalau kita sudah hidup berintegritas, hasil apa yang kita dapatkan? Kita punya hati damai dan kita tidak bersalah. Kemudian kita dihormati dan dipercayai oleh banyak orang. Kita dihormati biarpun kita kecil, tapi ketika kita berintegritas, kita akan dihormati, kita akan dihargai. Bukan kata orang bilang, dia itu anak kecil tidak usah hormat. Tidak. Tapi ketika mereka melihat bahwa dia ini berintegritas, mereka akan tetap hargai kita, mereka tetap hormati kita, dan kita akan tetap dipercaya oleh banyak orang. Dan kita punya hidup ini akan diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Kita kalau sudah berintegritas, Tuhan tidak akan lepas tangan dari kita, tidak akan lepas tangan, kita akan tetap diberkati, kita akan tetap dijaga. Apapun itu saya kita berserah kepada Tuhan, kita akan dapat. Dan kemudian kita dapat menjadi teladan bagi teman-teman seumuran, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, dan juga banyak orang. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Iya anak-anak, integritas adalah hidup jujur dan lurus. Apa yang ada di kita punya hati, diucapkan dan dilakukan itu selalu sama, meski tidak ada yang melihat. Nah, sebagai remaja Kristen, kita dipanggil untuk menjadi teladan sesuai dengan 1 Timotius 4 ayat 12. Tidak ikut arus buruk dan tidak menanamkan kebenaran firman Tuhan sejak muda. Hidup berintegritas membuat kita dipercayai orang lain, hati damai, serta menjadi berkat dan cerminan Yesus dimanapun kita berada. Nah, sekarang Ibu akan bagi tugas. Ini ada tugas kelompok sama tugas mandiri. Yang tugas mandiri bisa langsung dikerjakan sekarang. Terus
terus dikumpul, sedangkan tugas kelompok nanti pertemuan berikut kumpul dan presentasi bisa itu. Nanti kelompoknya itu aja, pilih sendiri. Dikumpulkan. Yang tugas mandiri kumpul sekarang, sedangkan tugas kelompok nanti pertemuan berikut. Boleh? Itu kerjaan sekarang? Iya. Ini tugas berbalik nih. Iya, yang minggu depan yang tugas kelompok. Yang tugas kelompok nanti minggu depan baru dikumpulkan langsung presentasi. Berpikir. Ibu, kalau misalnya menjam ABC ini yang kita rasa webinar kita Iya. tingkatkan. Yang pilihan ganda kan nanti dipilih toh. Sedangkan yang esai di bawah yang dijelaskan. Ibu sudah. Nanti untuk kelompoknya bagi sendiri aja. Iya, Bu. Yang lain sudah.
no.